Ya, di depan gue ada apa ini? Motor hitam dari Honda, tapi udah sudah berpengalaman. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Jody Motovlog HD. Kali ini gue mau vlogging pakai motor nakednya dari Honda CB6,5 F. F itu berarti yang versi nakednya. Kalau yang R itu versi yang fairingnya seperti ini. Terus ini juga udah pakai knalpot R9 tipe apa nggak tahu ya. Pokoknya dia kayak model GP gitu deh. Keren. Langsung aja yuk kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Motor nakednya Honda. Honda. Siapa di sini yang penggemar Marquez? Penggemar Pedrosa? Penggemar Crutchlow? Nah, mereka di MotoGP pakai Honda RCV bla bla bla. Gua nggak hafal. And ya, gua mempunyai kesempatan untuk mencoba motor ini. Gimana rasanya? Nanti di video terpisah ya. Nanti rencana ini motornya pengen gua review, tapi nanti sebisa mungkin gua bikin bagus reviewnya. Honest review sih, bisa dibilang kayak honest review. Jadi kalau misalnya gua suka ya suka, enggak ya enggak, dan ada alasannya juga kayak gitu. Dan seperti yang bisa kalian lihat di situ, cuaca mendung, ya kan? Cuaca mendung, semoga tidak hujan. Sesuai judul, ya kan? Motor fairing atau motor naked, asik. Ya, siapa yang suka deg-degan kalau ngeliat orang pakai rompi hijau kuning stabilo gitu, dikira polisi? Ayo. Salah satunya juga gue juga suka kadang deg-degan. Kita mau bahas topik ini. Sebenarnya topik ini udah dibahas sama Den Dimas sih, cuman gue kayak pengen bahas juga. Kayaknya seru sih, karena belakangan ini ya kan kalian tahu gue ada Pokemon baru Bruno itu adalah motor naked. Dan kenapa gue ngambil motor naked? Karena memang nyaman di sini, maksudnya kayak enak lah kalau buat riding, apalagi kalau untuk all rounder ya kan, motor naked itu salah satu pilihannya. Nah di sini gue mau pengen sharing mengenai opini tentang motor fairing sama motor naked di kemacetan ibu kota Jakarta. Tapi FYI motor ini nggak panas ya, nggak panas sama sekali ya, bener-bener nggak panas, nggak sepanas itu, asik. Ya jadi lanjut lagi ke topik. Kalau gue ditanya kayak pertanyaan kayak gitu, gue pasti milihnya motor fairing. Kenapa? Karena pertama motor fairing itu dia pertama modelnya, kita nggak bisa bohong. Kalau motor model fairing itu biasanya lebih bagus ketimbang motor naked, ya kan? Entah itu dibilang lebih bagus, lebih ganteng, lebih cantik, atau lebih, ya pokoknya intinya lebih bagus lah ketimbang motor naked. Nah kedua biasanya alasan power, ya kan? Powernya motor fairing itu sebagian besar itu pasti melebihi motor naked. Tapi ini macet, jadi gua stop dulu. Jalan ini kan jalan apa namanya? Jalan aktif ya di Jakarta. Ini salah satu jalan yang paling aktif di Jakarta. Ini tuh kenapa suka macet belakangan ini? Karena lagi dibangun ini kayaknya sih, jalan layang. Ya nggak sih? Jalan layang kayak di seberang situ tuh, di lawan arahnya. Nah di sini mau dibikin juga. Ya harapannya sih biar yang nggak mau kena lampu merah bisa lewat jalan layang, ya kan? Cuman jadinya kapan? Itu dia, nggak tahu. Karena makin lama macetnya makin panjang pak. Jadi tolong dipercepat, asik. Ya sebenarnya udah dipercepat sih. Cuman kan kitanya orangnya nggak sabar kan, warga-warga, asik. Pengennya tuh lancar mulu. Kalau jalanan macet kayak gini tuh apa ya? Buang-buang waktu. Yang tadinya tuh sebenarnya dari A ke B itu bisa 15 menit, tapi karena macet itu bisa kayak sejam cuy. Itu oh my god, time is money, time is money. Jadi tolong dipercepat pembangunannya. Karena aku tak sanggup lagi, sepertinya lagunya Rosa. Karena aku tak sanggup lagi. Enggak kayak gitu lagunya. Kayak mana ya? Karena aku tak sanggup lagi mengingat jalanan Jakarta yang macet di saat ku sedang buru-buru. Nah kayak gitu lagunya ya. Jadi sorry banget ya kalau liriknya berubah-ubah, karena ini cuma buat fun doang. Jadi itulah curhatan para pengguna jalan di Indonesia, terutama di ibu kota tercinta Jakarta. Tolong macet, oh my god. Karena kita para warga bisanya ngeluh. Ya salah satunya gue lah, karena gue cuma bisa ngeluh. Jadi gimana solusinya untuk menghilangkan macet? Gue sedih. Nah dong.
Langit sudah gelap, ya kan, menandakan mau hujan. Gua nggak bawa jas hujan. Bikers problem, ya. Bikers problem itu ketika cuaca hujan tapi kita semangat riding, itu dia. Nama teknologinya kayak jijik gitu ya. Aduh. Yuk maju yuk, sudah hijau. Ya, kita nyebrang di zebra cross, ya, mantap di jiwa. Kenapa harus lewat situ? Karena nggak muat lagi, ya. Yuk maju yuk guys, yuk kita maju. Kenapa kita harus maju? Karena nggak mundur, ya. Itulah obrolan gabut kali ini. Oke, kembali lagi ke topik, gengs. Terakhirnya sampai mana? Oh iya, power ya. Gue bilang power motor fairing itu sebagian besar pasti lebih tinggi ketimbang power motor naked. Nah, horsepowernya pasti lebih besar lah istilahnya. Ya paling itu aja deh kayaknya, cuma ada 2 itu doang deh kayaknya. Bodoh kamu Jody, bodoh. Ya paling itu aja kan, secara garis besar ya gitu kan. Karena kalau misalnya kalian yang suka motor fairing, itu ibarat kalau cewek, kalian suka cewek yang manja. Cewek manja, Bo. Gitu. Karena biasanya motor fairing itu perawatannya lebih cincai, maksudnya lebih cincai ya, lebih rumit ketimbang motor naked. Terus karena modelnya lebih bagus, ya kan? Ya kita sih nyebutnya beauty is pain. Ya kan, beauty is pain. Kenapa? Karena udah tampilannya bagus, tapi pas dinaikin, aduh, pegel, nunduk, ya kan? Nggak enak kayak gitu. Nah, jadi ya itu sih yang nggak enaknya dari motor fairing. Tapi selebihnya sih fine-fine aja. Buktinya ada juga sih motor fairing yang kayaknya posisi ridingnya nyaman. Contohnya yang kelas super sportnya Honda nih belum tergantikan ya, tak lekang oleh waktu. Honda CBR 600 RR ya, itu dia posisi ridingnya dari tahun jebot sampai sekarang posisinya gua rasa sama deh dan masih nyaman. Nyamannya tuh gimana ya? Ya mungkin gak senyaman naik motor naked ya, tapi bener deh itu rasanya kayak naik motor naked gitu, kayak naik motor CBR 150 ya, cuman di bodi yang gede gitu, yang bantet, yang bagong, yang ya pokoknya big lah. Jadi gak semuanya sih motor fairing itu motor nunduk sebenarnya ya. Tujuan utamanya motor fairing itu biar apa ya, julukan motor sport itu motor fairing. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya ditanya ada kok motor fairing nyaman ya, kembali lagi kan yang tadi model misalnya contohnya CBR 600. Tapi ada juga loh selain kayak kelas super sport, contohnya apa, kayak sport tourer. Nah motor sport tourer itu contohnya kayak apa, misalnya kayak dari Kawasaki Ninja 650 ya kan, itu motor fairing tapi posisi ridingnya nyaman. Kenapa? Karena dia stangnya itu bukan stang jepit, melainkan stang fat bar kayak gini ya kan. Jadi sebenarnya tuh tujuannya dibikin motor fairing itu kalau menurut gue tuh untuk menangkap kesan sporty, karena kembali lagi motor sporty itu identik dengan motor fairing. Jadi seperti itu loh guys. Terus apalagi ya kalau kita ngomongin motor fairing, ya macam-macam juga gitu kan. Seperti tadi gue bilang ada yang benar sport to land, sport tourer, ya kan, atau ada yang sport biasa kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah banyak pilihannya. Jadi ya apalagi di Indonesia gitu kan, udah banyak banget pilihannya. Jadi ya kita yang merasa diuntungkan. Jadi udah nggak perlu bingung pusing pala berbi lagi. Terus itu kalau kita ngomongin motor fairing. Nah sekarang motor naked, motor telanjang ya. Naked itu motor telanjang. Maksudnya telanjang nggak pakai fairing. Ibarat tuh kalau motor pakai fairing itu, kegoda gua, sorry. Aduh, ya motor naked. Ya ibarat tuh maksudnya motor. Kenapa dibilangnya motor naked ya? Itu karena nggak pakai fairing. Fairing itu ibaratnya tuh bajunya motor kayak gitu. Ya lucu sih motor naked, atau julukannya street fighter ya. Motor naked itu ada julukannya street fighter, motor street fighter. Contohnya kayak gua pakai ini gitu kan, CB650 F. Kurang F. Terus kalau misal kita ngomongin keunggulannya apa sih kalau motor naked itu bang? Ya pertama ya intinya sih kebalikannya dari motor fairing ya. Kalau yang motor fairing rata-rata motor yang nggak nyaman, nah motor naked itu nyaman ya. Contohnya apa? Ya contohnya kayak CB650 ini, atau Kawasaki ER6N,
atau Z650 yang terbaru, atau kalau misalnya BMW itu S1000R mungkin yang sportnya. Ya pokoknya motor naked tuh most of it tuh pasti motor naked itu nyaman, ya kan. Ya posisi ridingnya tuh tegak kayak gitu kan, nggak nunduk kayak begini, jadi tegak enak. Terus stangnya itu udah bukan stang jepit tapi stang fat bar yang pastinya itu lebih enak dikendarai kayak gini kan, tegak kayak gitu. Terus enaknya biasanya motor naked itu mesinnya nggak cepet panas. Kenapa? Karena langsung kena angin, maksudnya langsung terkena direct, kena angin gitu. Kalau kita lagi riding gitu kan, lagi misalnya kecepatan 60, anginnya langsung kena mesin. Sedangkan kalau fairing itu kan ketutup fairing, jadi panasnya itu mengumpul di fairing itu di dalam, terus keluarnya di, ya pokoknya sesuai bentuk aerodinamisnya fairing motor tersebut gitu. Jadi kalau misalnya R6 itu keluar hawa panasnya itu ke paha, ya kan. Kalau misalnya Saber itu ke kaki kayak gitu. Jadi sebagian besar motor naked itu nggak panas enaknya, mesinnya nggak cepet panas karena ya motor naked mesinnya langsung kena angin gitu loh. Kalau model mungkin kembali lagi sih, kalau kita ngomongin model, kalau dibandingin sama motor fairing itu selera masing-masing ya. Maksudnya kan kita tiap orang pasti punya seleranya masing-masing, dan itu nggak semua orang itu sama kan satu selera. Jadi ada yang sukanya model naked atau fairing, dan fairing pun juga gitu kan, ada yang nggak suka model fairingnya CBR, ada yang nggak suka modelnya R6, ada yang suka cuma modelnya S1000RR misal kayak gitu kan. Jadi sebenarnya itu lebih ke selera sih. Cuman kalau naked itu kesan desainnya itu biasanya ya yang gue tangkep itu adalah desain garang. Ya, desain garang, desain minimalis, pokoknya desain yang macho abis. Nah, itu motor naked. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya motor fairing itu ibarat kayak cowok metroseksual. Nah, kalau motor naked itu kayak cowok macho ya. Ya itu cuma opini gue. Jadi kalau masalah desain itu opini masing-masing ya. Oh, yang gak enaknya kalau misalnya kita ngomongin tadi kan, kalau fairing itu power ya kan. Powernya lebih besar ketimbang motor naked. Nah, kalau motor naked yang lebih unggul itu biasanya torsi. Nah, torsi motor ya biasanya lebih besar ketimbang motor fairing. Kenapa? Karena pasti sebagian besar motor naked itu dibuat untuk riding kota. Sedangkan kalau motor sport itu sebagian besar dibikinnya untuk sirkuit ya kan, untuk yang kayak suka ngebut-ngebut, makanya power dikasih besar, torsinya nggak begitu besar. Karena kita pasti para biker di kota membutuhkan torsi yang berlebih, karena apalagi kayak Jakarta gitu kan, stop and go. Kalau misalnya torsinya kecil, stop and go ya nyusahin yang di belakang. Jadi gitu guys, perbedaan mendasar kalau kita ngomongin spek power outputnya sama torsi. Kalau power itu untuk motor fairing lebih besar biasanya. Kalau motor naked itu torsinya malah yang lebih besar. Makanya kebanyakan kalau orang yang suka wheelie, kalau misalnya pakai motor gempleng, motor naked itu kerasa kayak gampang banget ya kan, karena torsinya besar. Contoh MV deh, MV Agusta itu parah, yang gue pakai itu si Bruno, torsinya aduh kusembah dah itu, kusembah. Itu torsinya kalau misal gue langsung main brek gitu kan, di gasnya, throttle gasnya, wah, wheelie gue backflip, buset. Sedangkan kalau motor fairing mungkin agak susah. Waduh becek. Semua moge nggak suka becek. Semua moge anti becek. Gak ada yang nggak semua. Ada yang suka mainnya basah-basahan, ada yang suka mainnya lumpur-lumpuran. Jadi ya kalian tipe rider yang seperti apa? Kalau gue sih tipe rider yang jalannya di aspal deh. Jadi seperti itu gengs ya, kalau misalnya kita ngomongin perbedaan mendasar antara motor fairing dengan motor naked. Nah biasanya gue lupa juga nyebutin, kalau motor fairing itu nafas per giginya kalau kita gas itu panjang, kalau naked dia pendek ya. Jadi lebih cepat oper giginya kalau di naked ketimbang motor fairing kayak gitu. Apalagi yang motor 1000 cc sih. Ya motor 1000 cc juga sebenarnya nafasnya semuanya panjang sih ya kan. Paling dipakainya gigi 1, 2, 3 doang kalau motor 1000 cc. Mau ya makanya mau nyoba power kayak gitu, nyoba di mana kayak gitu loh. Jadi kembali lagi, kalian tipe rider fairing atau naked? Tapi banyak yang bilang sih ke gue. Contohnya si Mas Alit ya, Alisius ya, Sitlisius itu orang itu. Dia senpai gue ya, salah satu senpai gue. Jadi dia bilang
siklus biker di Indonesia itu pertama memang sukanya sport, oke. Sport yang benar-benar misalnya sport abis dah, yang super nunduk dah, yang tiduran deh kayak motornya R90-nya Den Dimas gitu kan, nunduk tidur malah di tangki kayak gitu. Jadi siklusnya dari sport, abis sport turun ke naked, ya kan. Mulai itu dari sport yang super nunduk, mulai ke naked yang posisinya dibilang nyaman, ya kan. Nyaman, adem, sejahtera kayak gitu. Nah, mulai dari naked, baru deh kembali ke nenek moyangnya motor, yaitu motor klasik. Motor klasik atau motor custom. Nah, kayak gitu kalau dia bilang sih, ya kan? Siklusnya sport, naked, motor klasik atau custom, atau ujung-ujungnya motor ini, biasanya motor endingnya tuh Harley. Nah, kayak gitu. Apakah kalian seperti itu? Ya? Apakah kalian tipe riding yang menurut siklusnya Mas Alitsius itu? Kalau saya tidak tahu, karena waktu yang akan menjawab. Karena naik motor itu sebenarnya juga apa ya, beda kayak naik mobil gitu. Naik mobil itu beneran untuk kendaraan setiap hari. Tapi kalau menurut gue, pandangan kita naik motor itu karena passion. Asik bos, passion bos, bos passion bos. Jadi bukan karena kita ingin pergi ke A dengan motor karena supaya lebih cepat, bukan, tapi karena kita memilih motor itu karena passion. Itu pandangan gue terhadap motor. Beda terhadap mobil ya. Pandangan gue naik mobil kayak ya udah, itu kendaraan, bukan kayak itu partner yang menemani perjalanan kita kayak gitu. Jalan ini tuh enak tau, kalau jalan-jalan tikus kayak model yang gue lewatin kayak ini tuh di Jakarta tuh kebanyakan gue bilang. Jadi kalian orang Jakarta harus pahami lah kalau misalnya tidak mau terkena macet, lewati jalan tikus seperti ini. Insya Allah panas dalam jauh, lo bukan, insya Allah ya kalian sampai tujuan dengan lebih cepat. Buset, ini gue menantang banget sih lewat jalur ini. Anjay ini parah banget sih. Cuman ya kendalanya nih, kalau misalnya kita lewat jalan tikus seperti ini terus macet, udah wassalam. Yang naik mobil, mohon bersabar, ini ujian. Ini sebuah rintangan ya. Kayak gitu. Buset. Predator cuy. Oh my. Edan. Aduh. Apakah kita bisa mendapatkan belokan kiri ini? Karena sepertinya, oh my god, si tukang orangnya itu kebingungan. Mau beloknya seperti apa? Gak mau, dia harus mundur. Mau gak mau dia harus mundur. Terus bang, kiri bang, stop bang. Dia mati, bodoh, dia mati. Kepencet kill switchnya. Dasar. Ya, ini dia drama jalan tikus Jakarta. Ya, inilah salah satu keenakannya naik motor di Indonesia. Kalian bisa selak menyelak, ya kan? Selak menyelak itu bagus kok di sini. Karena apa? Time is money, kembali lagi ya, macet. Time is money. Yoi. Dapet coy. Untung motor ini radius putarnya nggak kayak si Bruno ya. Kalau udah kayak Bruno liwat dah. Kasih pak. Hehehe, lewat juga akhirnya. Sabar ya mas, naik mobil sabar ya. Waduh, ya ini dia realita kehidupan di Jakarta yo. Realita kehidupan di Jakarta yo, mari kita menikmati macet. Macet di Jakarta itu indah, pemandangan yang sangat langka karena Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kemacetan lalu lintas nomor sekian ya, 10 besar kayaknya ada kali ya. Ya jadi seperti itu. Jadi semuanya tuh apa ya, harus kita musnahkan yang namanya macet. Tapi gimana caranya? Bikin jalan layang. Kayaknya perlu deh jalan layang bawah, jalan layang atas, jalan layang tengah. What? Ya kalau misalnya ini kayak game SimCity atau game City Skyline, kalau kalian yang pernah main, ya gue sih suka. Suka kalau misalnya ngeliat kota gue macet. Kalian pernah main game tersebut? Komen di bawah. Jadi seperti itu gengs ya, untuk topik motor naked atau motor fairing. Oke, di depan macet. Dan yang paling itu aja lah ya, untuk video kali ini sudah cukup panjang ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Di depan macet, what an ending. Endingnya macet ya, ending terburuk sepanjang masa. Jadi ya udah, bye bye, peace. Mantep. Cintailah pacar kalian, nak. Cintailah pacar kalian. Cintailah pacar kalian. Cintailah pacar kalian. Cintailah pacar kalian. Pacar kalian tolong dicintai.